Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai materi kepanitiaan. Diklat online Wira Puspawiata SMA Negeri 1 Pabelan, yang mana ini telah dijanjikan oleh kakak sebelumnya. Baik, untuk materi kepanitiaan, pasti kepanitiaan adalah salah satu materi yang sangat berat. Dalam kepanitiaan, sebelumnya akan membuat acara, tentu kita harus menentukan apa itu tema, apa itu tujuan. Apa sih tema? Tema adalah suatu pola penyajian atau pengemasan acara, sedangkan tujuan adalah target yang ingin dicapai. Perbedaannya apa? Biasanya dalam penentuan tema dan tujuan, ini seringkali terjadi perdebatan yang panjang. Seringkali terjadi adu argumen yang panjang karena ini adalah dasar dari acara. Acaranya nanti mau dibentuk seperti apa, nanti itu dasarnya dari tema dan tujuan. Perbedaannya seperti apa? Tema itu adalah bagaimana kita mengemas, sedangkan tujuan adalah target. Jadi untuk mencapai target itu kita dalam mengemasnya itu menggunakan prinsip tema seperti itu. Terus dalam kepanitiaan kita mengenal ada beberapa ketua, ada susunan panitia. Ada ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, akomodasi, perlengkapan, dan transportasi kita sebut singkat dengan Akpertrans. Ada juga publikasi, dekorasi, dan dokumentasi kita sebut dengan Publikdok, dan seksi konsumsi. Setiap seksi ini diketuai oleh ketua panitia, yang mana tugasnya ketua panitia memiliki tugas memimpin semua panitia sesuai agar mencapai tujuan yang direncanakan. Jadi memimpin, mengkoordinasi gitu. Yang kedua, menjadi koordinasi panitia kegiatan. Ketiga, membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan atau pelimpahan tupoksi, serta membuat timeline. Maksudnya ini apa? Jadi sebelum rapat perdana, misalnya habis rapat perdana, ketua panitia setelah penyusunan setelah penunjukan dia sebagai ketua panitia akan buat konsep secara umum dulu. Terus nanti dia membuat yang namanya timeline. Timeline seperti apa nanti bakal kakak berikan contoh. Terus tupoksi itu adalah tugas-tugas pokok yang akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, nggak bingung, kita lihat timeline seperti apa sih. Nah, ini contoh dari timeline. Timeline itu adalah tanggal atau ibaratnya batas-batas seperti itu. Pada tanggal 1 adalah rapat perdana. Rapat perdana biasanya menentukan tema dan tujuan serta gambaran umum acara. Terus ada juga rapat mingguan. Rapat mingguan itu rapat yang diadakan setiap minggu dengan agenda yang berbeda-beda tiap minggunya. Misalnya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu berbeda-beda sesuai kebutuhan. Apa sih kebutuhannya nanti bisa dijawab dari slide selanjutnya. Terus ada sekretaris, ini membuat proposal dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Ini timeline yang ditentukan oleh ketua panitia. Dan ini contoh, bisa fleksibel, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ada juga sekretaris membuat dokumen dan surat yang dibutuhkan. Apa sih dokumen-dokumen yang dibutuhkan? Ada proposal, itu salah satu dokumen, ada juga surat-surat perizinan, ada juga presensi kehadiran, dan notulensi rapat. Itu adalah dokumen-dokumen. Terus ada juga ini, bendahara membuat dan mendata data-data keuangan. Ini bendahara mendata data keuangan. Ini gunanya untuk nanti data-data keuangan dimasukkan ke dalam proposal, dalam penyusunan proposal. Ini kok data-data keuangan dari mana? Dari Akpertrans dan juga dari seksi-seksi yang lainnya. Seksi acara selanjutnya nomor 6, seksi acara menyusun dan membuat konsep acara. Setelah rapat pertama selesai, biasanya seksi acara sudah memiliki gambaran acara umum yang diinginkan oleh panitia itu seperti ini. Seksi acara langsung bergerak mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini seksi acara akan mencari referensi untuk acara yang diinginkan oleh kepanitiaan itu. Referensinya bisa dari siapa? Bisa dari alumni, bisa dari pembina, bisa dari yang lainnya. Tapi
Kakak menyarankan, sebelum kamu datang ke pembina atau ke alumni, lebih baik kamu membawa konsep yang matang terlebih dahulu. Apa sih Kak maksudnya? Maksudnya seperti ini. Em, Kamu mencari referensi dari internet, dari ambalan lain, teman-teman yang lain. Referensi-referensi itu dikumpulkan, udah buat suatu konsep acara. Konsep itu sudah hampir final gitu. Terus kamu meminta saran dari pembina, meminta saran dari alumni, bukan minta sarannya itu bukan meminta gerambiang semua ya, tapi kamu sudah bawa konsep ini, kamu diskusikan sama beliau-beliau itu gimana tanggapannya. Oh, ini masih ada kekurangan di sini. Oh, ini masih ada kekurangan di sini. Itu yang perlu dilengkapi. Terus penyusunan itu biasanya dari 1 sampai tanggal 6, 1 minggu ini. Nah, 1 minggu ini dia mencari referensi, terus dipresentasikan pada rapat mingguan pertama. Rapat mingguan pertama ini dia mempresentasikan, wah habis presentasi bla 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 gitu. Akhirnya dari Akpertrans, dari seksi yang lain udah punya gambaran, walaupun nanti masih acara itu masih punya waktu untuk berkembang. Jadi pas waktu dia meminta saran dari audiensi yang ikut rapat gitu. Terus dilanjutkan presentasi acara. Lah ini acara sudah hampir final. Acara sudah hampir final, udah udah kelihatan bentuk acaranya final nanti seperti apa dari beberapa masukan-masukan yang diterima dari acara seperti itu. Terus ada juga technical meeting. Technical meeting adalah presentasi acara secara keseluruhannya sudah final, sudah dikonsep secara matang dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Oh ya, ini kelewatan satu. Ini adalah pemantapan konsep. Apa sih Kak maksudnya pemantapan konsep? Pemantapan konsep habis seksi acara menyusun acara. Ini ada tenda waktu. Misalnya tenda waktu ini digunakan. Ini adalah untuk seksi acara kan menyusun acara secara tidak melihat lapangan, belum melihat lapangan secara langsung. Dan nanti dia berkoordinasi dengan Akpertrans. Lapangannya gimana? Cocok nggak dengan konsep seperti ini? Berkoordinasi dengan publik dok. Dekorasinya gimana? Cocok nggak yang seperti ini? Terus apa dengan seksi konsumsi dan seksi-seksi yang lainnya, dan juga meminta referensi dari alumni dan pembina tadi, cocok nggak gitu, hingga pemantapan konsep. Apabila konsep ini sudah mantap dan diberikan tenda waktu biasanya 2 hari atau beberapa hari, ini pemantapan konsep secara mantap betul-betul ini dipresentasikan pada minggu ke-21 yang ada di sini. Nah, ini biasanya pemantapan konsep. Itu konsep sudah mantap seperti ini. Apabila nanti masih ada yang memberikan saran dan lain sebagainya, itu masih ada kesempatan, dan ini acaranya harus final pada tanggal 24 ini. Nggak boleh, ya mungkin bisa diubah lagi, tapi cenderung ini saklek nggak sukar untuk diubah gitu. Jangan sampai ada masukan lagi, kalian mudah untuk menerima kalau sudah pada tanggal 24. Terus lanjut, ini seksi Akpertran mulai mencari anggaran ini informasi harga perlengkapan. Jadi setelah presentasi pertama oleh sesi acara, Akpertrans nih mulai tahu nih barang-barang yang dibutuhkan apa aja. Nah, dia mulai mencari. Habis itu mencari informasi harga dulu ya. Harga udah ditemukan, nanti disetorkan kepada ini bendahara. Si bendahara habis disetorkan pada tenda waktu ini, waktu mencari sama kan. Terus bendahara nanti mensetorkan untuk pembuatan proposal gitu. Ada juga ini seksi Akpertan mencari perlengkapan. Nah, ini setelah mencari harga-harga, dia mulai mencari nih perlengkapan-perlengkapan yang kurang. Kayak misal nggak beli tapi mencari tapi belum untuk dibeli ya. Yang bisa kayak misal tikar, itu juga nanti kalau mau buat pioneering berarti tongkat dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mensuplai acara gitu. Terus ini seksi Akpertan mulai membeli. Biasanya memberi adalah H-3 atau H-seminggu sebelum acara. Akpertan mulai ini membeli barang yang dibutuhkan. So pasti membeli ini harus ada dananya dari mana apabila proposal ini sudah cair gitu. Terus ini ada seksi konsumsi, mensurvei harga, sama seperti Akpertrans tadi, mensurvei harga terus diserahkan kepada bendahara. Mensurvei harga itu seperti apa sih? Mensurvei itu bisa per barang satuan atau bisa juga nanti dihitung per kepala orang. Jadi misal yang hadir ada 15 orang.
diasumsikan 15.000 per orang, berarti jumlahnya berapa? Oh, sekian, di data dan lain sebagainya, nanti disetorkan kepada bendahara. Terus ini seksi konsumsi mulai membeli barang yang digunakan. Ini membelinya H-3 sama. Terus ini seksi dokumentasi membuat media virtual untuk menyebarkan informasi. Dimulai dari tanggal 1, seksi dokumentasi mulai membuat kayak pamflet, membuat apa story IG, membuat apa yang bisa diupload di story WA dan lain sebagainya. Itu mulai tanggal 1 kerjanya sampai akhir. Sampai hari H ini tetap kerja terus dia. Kerjanya santai cuma buat, tapi ini harus berkoordinasi. Misal acaranya butuh untuk mensosialisasikan ini, oh ya dibuatkan pamflet ini, misal untuk mensosialisasikan kekurangan dana, oh membuat ini gitu. Terus ini seksi dokumentasi ini publikasi acara, mempublikasikan acara sama waktunya dari mulai start sampai akhir itu. Terus seksi dokumentasi membuat konsep dekorasi acara lah. Setelah rapat pertama selesai, kayak angkutan tadi tahu barang-barangnya. Nah, dekorasi juga sudah mulai tahu gambaran acaranya seperti apa. Dia mulai mendekor untuk bisa membuat acaranya itu sukses. Jadi tempatnya seperti apa, dia yang mendekor, yang menata dan lain sebagainya. Ini seksi P3K. P3K adalah yang sangkut pautnya apabila ada peserta yang sakit atau ada panitia yang sakit, nanti sangkut pautnya sama P3K sama mensurvei harga obat dan ketersediaan obat dan membeli pada H-3. Dan perlu diketahui semua ini, di sini ada rapat mingguan. Rapat mingguan ini tujuannya ada nanti setiap rapat ini ada presentasi setiap sih. Kalau yang ini kan yang udah gerak seksi ini dua ini lah, ini berarti nanti mempresentasikan udah dapat seberapa. Seksi ini juga mempresentasikan udah dapat seberapa pekerjaannya gitu. Terus ini juga jadi setiap seksi mempresentasikan udah dapat apa, ada kendala apa, seperti itu. Dan nanti akan diketuai rapatnya itu oleh ketua panitia, dibantu notulensi, sekretaris dan lain siapa seperti hanya rapat pada biasanya. Tapi bedanya ini yang mengetahui oleh ketua panitia, bukan pradana putra atau pradana putri. Terus masuk di sini hari H, semua udah selesai. Ada ini technical meeting. Technical meeting ini menjelaskan kepada semua kayak audiensi yang terlibat dalam acara. Nanti sampai kepada hari H atau hari acara. Hari acara selesai, misal 1 hari acaranya, terus penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disusun oleh semua panitia. Nanti dari P3K melaporkan. Dari P3K, Publik, Konsumsi, Akpertrans, seksi acara itu melaporkan keuangan, terus melaporkan kendala dan lain sebagainya dalam bentuk tertulis, dalam format tertulis. Nanti kalau keuangan dilaporkan kepada bendahara, nanti kalau kayak kekurangan misal kendalanya Akpetrans ini nanti dilaporkan kepada sekretaris untuk dibukukan gitu. Terus ada ini pembubaran panitia, apabila LPJ sudah ditandatangani, sudah sampai kepada meja kepala sekolah, nanti panitia akan dibubarkan. Lanjut, untuk ketua panitia tugasnya itu tadi yang namanya timeline ya. Jadi nanti ketua panitia membagi tugas-tugas itu, membuat timeline yang seperti itu tadi. Itu contoh, bisa fleksibel, bisa berubah-ubah, dan panitia yang lain harus mematuhi. Jadi dari tanggal sekian, oh ya udah tugasnya itu dikerjakan itu gitu. Terus ini memberikan pengawasan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan, berikan pengarahan dan melakukan pengawasan. Terus mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat. Kalau terjadi permasalahan, entah itu hari H atau hari sebelumnya, mereka akan ini ketua panitia akan mencari solusi gitu. Bertanggung jawab kepada pradana dan menjadi penanggung jawab kegiatan. Jadi ini nanti langsung kepada pradana putra maupun pradana putri. Meminta laporan pertanggungjawaban dari setiap seksi. Jadi setiap seksi nanti melaporkan gitu. Terus bersama sekretaris dan ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban event tadi. Terus sekretaris mencari informasi, mengumpulkan data kepanitiaan, terus
Data kepanitiaan itu seperti apa? Itu kayak misal Mas Gunawan itu jadi seksi apa. Terus ada juga kayak jumlah pesertanya nanti berapa dan lain sebagainya. Terus mencatat dan membuat surat ini mencatat persuratan. Terus mengarsipkan dokumen penting seperti proposal, surat dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah dibuat surat itu sudah dikeluarkan tetap diarsipkan nomornya dan lain sebagainya sebagai tanda bukti apabila ada yang mempertanyakan. Membuat proposal kegiatan. Sekarang contoh proposal kegiatan. Ini kakak di sini sudah ada proposal kegiatan Diklat Calon Dewan Ambalan 2019. Dalam proposal ada yang namanya latar belakang. Latar belakang ini adalah alasan kenapa kegiatan itu dilakukan berbentuk diksi narasi yang logis gitu. Terus ada dasar penyelenggaraan. Dasar penyelenggaraan itu bisa undang-undang, bisa keputusan-keputusan ada juga keputusan MA ataupun program kerja Dewan Ambalan gitu. Terus tujuan penyelenggaraan dari dasar dan latar belakang ada suatu tujuan tadi di awal ya kan. Tujuannya adalah ini seperti yang tertulis di sini. Nah, ini untuk menjadikan bla 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 bla. Terus ada namanya kegiatan. Kegiatan ini diberikan nama apa sih? Terus itu waktu, tempat. Lah ini temanya. Kan ini tujuannya menjadikan diklat calon Dewan Ambalan adalah membina Bantara menjadi Dewan Ambalan yang memiliki kualitas dari segi materi dan karakter. Dikemasnya menggunakan apa? Scott is the best leader. Jadi nanti diusahakan dikemasnya dengan satu tema itu. Bentuk acaranya nanti berarti menggunakan tema itu. Scott is the best leader. Jadi tentang kepemimpinan seperti itu. Terus ada moto kegiatan. Peserta kegiatan ini peserta itu maksudnya yang terlibat ya, ada calon dewan ambalan dan lain sebagainya, jumlah sampai pembina jumlahnya 47 orang. Terus ada kepanitiaan dari jabatan pendamping dan lain sebagainya sampai P3K. Terus ada rencana kerja, rencana kerja itu waktu pelaksanaan nih rapat bla 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 itu. Ini kayak timeline ya, tapi ini biasanya nggak dicantumkan. Ini bisa dicantumkan, bisa tidak. Terus ada anggaran kegiatan. Anggaran kegiatan ini yang membuat oleh bendahara. Nah, nanti sekretaris nanti bakal meminta anggaran dananya seperti apa sih gitu. Ini kan nominal ya. Nanti dari sekretariatan, dari seksi acara, akpertrans, konsumsi, public docs, transportasi dan lain sebagainya nanti dijumlah diakumulasikan keluarnya ada 8 juta 8 ini sekian. Nah ini nanti diajukan untuk meminta uang dari sekolahan. Terus ada susunan kegiatan ini bisa disebut rundown, tapi ini rundownnya cukup simpel ya. Rundown nanti ada satu contoh rundown yang berbeda. Terus ada penutup ini biasanya kata-kata untuk mendukung proposal agar disetujui. Terus di bawahnya ada tanda tangan sekretaris, ketua panitia, sampai pada kamabigus gitu. Pradana putra, pradana putri selalu disandingkan kanan dan kiri bersamaan. Terus bawahnya pembina dan kamabigus. Lanjut kembali kepada materi. Membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban hampir sama dengan proposal, bedanya cuma ditambahi beberapa kayak misal laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi nanti terlampir di sana ada bukti-bukti nota, ada juga bukti dokumentasi dan lain sebagainya. Lanjut bendahara. Apa bendahara? Bendahara tadi tugasnya membuat anggaran kegiatan. Ini anggaran kegiatan didapatkan dari beberapa seksi, dari seksi acara, seksi dokumentasi dan lain sebagainya, semua didata sama bendahara. Terus habis didata diberikan datanya kepada sekretaris untuk dibuat proposal. Terus lanjutnya
memegang seluruh keuangan acara. Jadi yang bertanggung jawab dalam memegang keuangan setelah diberikan oleh sekolah atau pihak penyumbang, uang itu yang memegang adalah bendahara. Dan seksi yang lain apabila membutuhkan nanti akan lapor dan diberikan uang sesuai dengan proposal yang ditentukan. Yang ketiga, memegang seluruh bukti pengeluaran. Jadi apabila ada pengeluaran tentu ada bukti dan yang bertanggung jawab untuk memegang bukti adalah bendahara. Yang keempat, membukukan segala pengeluaran dan penerimaan dan mencatat tanggal uang masuk. Ini biasa ya apabila ada uang yang keluar, uang yang masuk dibukukan, dicatat yang rapi untuk nanti menjadi pertanggungjawaban. Ada buktinya. Yang kelima, menyediakan nota atau kwitansi uang masuk dan meminta nota pembelian atas kegunaan dana. Ini untuk bukti pengeluaran dan pemasukan. Lanjut seksi acara. Nah, ini seksi acara, seksi yang bekerja di awal paling keras, membuat konsep acara dan rundown acara. Habis rapat perdana, seksi acara bakal membuat yang namanya konsep acara. Konsep acara itu dituangkan dalam rundown acara. Mengatur jadwal panitia dan jadwal peserta. Nah, ini nanti diatur sama seksi acara. Sebelum itu, kakak akan kasih contoh yang namanya rundown acara kayak apa sih. Nah, ini adalah rundown acara secara komplit ya. Nah, di sini ada alokasi waktu. Tabelnya seperti ini. Bisa kayak yang di proposal tadi, cuma sampai perlengkapan, tapi ini sampai dengan keterangan teknis. Ditambahi satu kolom namanya keterangan teknis. Nomor waktu alokasi waktunya berapa sampai berapa, nama kegiatannya atau poin event. Terus ini misal checking peserta, pelaksana siapa, seksi acara, perlengkapan, list perlengkapan. Terus keterangan teknis ini berisi deskripsi apa sih yang dilakukan waktu itu. Peserta dikumpulkan 3 saf dengan perlengkapan di sisi kiri dengan si acara mengecek perlengkapan peserta. Jadi ada deskripsi keterangan bagaimana cara melaksanakan waktu. Tujuannya untuk apa keterangan teknis ini? Supaya semua kepanitiaan itu paham acara yang akan berlangsung seperti apa, supaya dapat mensupport dan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Ya, ini seperti ini, nggak usah kakak jelaskan panjang lebar, nanti bisa dibaca sendiri. Ini contoh saja. Selanjutnya, mensosialisasikan konsep acara pada seluruh seksi. Pada rapat pertama tadi, kan ada ya rapat pertama tadi, seksi acara mensosialisasikan. Ada juga rapat kedua, mensosialisasikan tadi konsep yang sudah hampir matang. Apabila ada perubahan lagi, mensosialisasikan lagi. Seperti terus sampai konsep itu benar-benar pure dan paham semua panitianya. Apabila ada yang menanggapi ya diberikan peluang gitu. Terus yang keempat, monitor job yang telah dilaksanakan tiap seksi acara secara detail. Ini maksudnya nanti kan seksi itu ada tugasnya masing-masing. Nah, ini acara memonitor apakah dari setiap seksi itu sudah melaksanakan tugas. Misal ini udah waktunya makan. Nah, seksi apa nih yang waktunya untuk makan? Berarti seksi konsumsi dong. Seksi konsumsi mana? Oh, udah jalan. Apabila belum, berarti nanti lapor ke ketua panitia, meminta ketua panitia ini gini. Tolong. Nah, nanti seksi konsumsi akan segera bertindak gitu. Terus yang kelima, berkoordinasi dengan berbagai seksi yang bersangkutan dengan pemateri. Menyangkut pemateri, jadi nanti apabila ada pemateri datang, seksi yang lain diajak untuk berkoordinasi biar materi yang disampaikan oleh pemateri ini bisa tercapai, gitu. Bisa sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya, membuat peraturan kegiatan. Bersama ketua panitia, seksi acara membuat peraturan kegiatan. Contoh peraturan kegiatan seperti apa? Ini adalah tatip dan contohnya ada di. Nah, seperti ini. Tata tertib dilarang membawa make up
dan aksesoris bla bla bla. Tentu apabila kalian jadi peserta kemarin ada beberapa larangan-larangan ya, itu yang buat adalah seksi acara bersama ketua panitia. Walaupun yang bertanda tangan adalah ketua panitia, nanti yang membuat adalah seksi acara bersama ketua panitia. Terus ini tata tertib, ini tadi kan ini tata tertib panitia, ada juga tata tertib peserta, tata tertib alumni, semua dibuat supaya ada peraturan yang jelas seperti itu. Terus ini nanti biasanya ditempel di atau diberikan pada saat sosialisasi seperti itu. Ada juga ini jadwal keamanan dan lain sebagainya. Ini yang buat seksi acara. Lanjut, mengatur kelengkapan yang dibutuhkan, menentukan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi acaranya misal adalah pemateri, jadi membutuhkan PPT, membutuhkan pointer, membutuhkan proyeksi, membutuhkan layar dan lain sebagainya, sound. Nah, itu nanti perlengkapan itu di list dan diberikan kepada Akpertrans untuk dicarikan seperti itu. Terus mengatur keberlangsungan acara agar acara tercapai dan agar tujuan acara maksudnya tercapai dan sukses sampai akhir. Terus Akpertrans tugasnya seperti apa? Merencanakan dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan, serta mengupayakan pengadaan dengan sebelumnya mengadakan koordinasi dengan bidang lain yang terkait. Bisa seksi acara, bisa seksi dokumentasi, bisa seksi konsumsi atau seksi-seksi yang lain yang membutuhkan perlengkapan. Nanti mintanya ke Akpertrans, biar Akpertrans yang mencari perlengkapan. Jadi nggak ada tumpang tindih dalam ini. Walaupun nanti kayak misal aku seksi acara, kok aku suruh bawa tikar, aku kan bukan Akpertrans ya, nggak gitu juga kali. Jadi walaupun Akpertrans itu dia yang mengkoordinasi barang-barang, kan nggak semua Akpertrans punya kan ya, kali ada orang yang punya berbagai macam barang di dunia ini, ada yang meminjamkan. Jadi walaupun kamu jadi di seksi acara tapi kamu punya barang, nah itu bisa dipinjamkan, nggak apa-apa. Tapi yang bertanggung jawab untuk mencari atau mengumpulkan pengadaan barang adalah Akpertrans. Yang kedua, mengadakan hubungan kontak perjanjian dalam hal peminjaman atau penyewaan peralatan. Ini biasanya kalau ke pihak sekolah kita misal menyewa ruangan, meminjam ruangan, meminjam sound system, meminjam HT atau lain sebagainya untuk mendukung acara. Atau kalau misal keluar kita meminjam kayak tenda di sekolah kan itu kurang ya. Nah, itu kita minjam dan sebagainya, itu yang dalam hubungan atau kontak perjanjian ini nanti sangkut pautnya sama Akpertrans. Jadi nanti apabila peserta, misal kalian jadi panitia dalam kemah penegak tamu atau kemah pembantaraan, peserta membutuhkan kayak tenda, ada surat perizinan, nanti lapornya ke Akpertrans. Akpertrans nanti bakal ngelis semua yang butuh surat siapa, walaupun dia yang bukan buat surat, yang buat surat tetap sekretaris, tapi dia yang bertanggung jawab dalam hal perjanjian ini. Terus yang ketiga, bertanggung jawab atas pemeliharaan atau perawatan dan pengembalian peralatan kegiatan. Ya pasti kalau kalian meminjam atau menyewa harus ada yang bertanggung jawab. Nggak boleh dong kalian meminjamnya utuh dibalikannya tinggal separuh, ya nggak bisa, harus bertanggung jawab. Dan yang bertanggung jawab atas ini siapa? Akpertrans. Selanjutnya, mengadakan mendistribusikan perlengkapan kegiatan, bisa dipahami pasti. Terus melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua panitia, dan selanjutnya adalah membuat laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua panitia. Nah, ini seksi Pubdikdoc. Pubdikdoc mendokumentasikan peristiwa penting. Jadi nanti Pubdikdoc ini selalu membawa foto. Jadi kalau ada panitia yang selalu membawa kamera, foto-foto dan lain sebagainya, nah itu biasanya yang namanya Pubdikdoc, dokumentasi. Terus ini menyiapkan alat dokumentasi yang diperlukan selama kegiatan, misal media virtual. Pubdikdoc kerjanya sesuai list tadi dari awal sampai akhir. Jadi nanti dia kayak buat media alat-alatnya, kayak yang buat poster,
yang buat desain MMT dan lain sebagainya yang digunakan untuk sosialisasi, yang digunakan untuk poster yang dipasang atau lain sebagainya. Terus ada juga membuat MMT kegiatan, mendesain ini yang lebih tepatnya ya. Yang membuat kan percetakan, nggak mungkin dong bukti sendiri. Lanjut membuat dan mendekorasi tempat ini jadi membantu mendekorasi tempat penyelenggaraan kegiatan. Jadi yang bertanggung jawab untuk mendekorasi tempat sesuai konsep yang diberikan acara ini adalah Pubdekdok. Selanjutnya membuat kokard agar tanda pengenal sebagai panitia itu loh, agar panitia dapat dikenali, ada kokardnya, oh itu panitia, oh itu peserta, bisa dibedakan. Terus mengedarkan undangan. Nah, jadi yang bertanggung jawab dalam pengedaran undangan yang telah dibuat oleh seksi voluntaris adalah Pubdekdok. Walaupun nanti yang nyebar adalah panitia yang tapi yang bertanggung jawab skema dalam penyebaran atau teknisnya gimana itu adalah Pubdekdok. Yang terakhir, memberikan hasil dokumentasi kepada pihak yang membutuhkan. Jadi foto-foto atau mendokumentasi peristiwa penting itu nggak cuma disimpan dia sendiri, biasanya diupload di Drive atau yang lain sebagainya. Itu terus memberikan kepada pihak yang membutuhkan. Siapa pihak yang membutuhkan? Ada sekolah. Untuk apa sekolah? Untuk laporan pertanggungjawaban. Ada juga peserta. Lah, kok peserta membutuhkan Kak? Iya, buat dipasang di story IG-nya. Iya. Lanjut, ada seksi konsumsi. Seksi konsumsi tentu ini mencari informasi mengenai harga menu. Jadi menunya itu apa aja sih? Gitu. Harganya berapa? Kisaran misal tempe penyet 5.000. Ada juga nanti kalau mau sama lele, wah 12.000 atau lain sebagainya. Nanti harga-harga ini sesuai list tadi dia mencari, terus habis dia mencari dia mempresentasikan, mendapat saran dari audiens mau ambil yang mana. Terus walaupun nanti keputusannya tetap di seksi konsumsi itu sendiri. Terus mempresentasikan menu yang telah disajikan dalam acara, yang akan disajikan dalam acara, mempresentasikan, meminta tanggapan dari yang lain. Kalau menunya ini gimana, sebagainya dalam setiap seksi dalam rapat yang akan diadakan. Terus menyiapkan hidangan tepat pada waktunya. Ini pada hari H, mengatur pembagian makanan. Ini pada hari H, bekerja sama dengan aktor trans untuk menyediakan peralatan memasak. Tentu apabila kita memasak sendiri karena kita pramuka ya nggak mungkin catering dong. Jadi kita ya mungkin sih catering tapi ya biasakan masak sendiri. Perlu yang namanya peralatan masak atau peralatan mencuci atau yang lain sebagainya untuk mendukung supaya tugas konsumsi ini bisa tercapai. Ini koordinasinya sama Akper Trans. Terus mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Ya, bertanggung jawab kepada tempat yang digunakan untuk memasak, menyimpan nota bukti, terus bekerja sama dengan bendahara untuk masalah biaya kebutuhan. Bisa dipahami, terima kasih. Mungkin materinya cukup simpel itu aja. Dari setiap panitia, intinya adalah koordinasi satu bidang dengan bidang yang lain. Mungkin dari kakak cukup sekian. Apabila ada pertanyaan dan nanti bisa disampaikan pada komen. Terus materi-materi tadi dan dokumen-dokumen yang terkait kayak proposal, ada juga list harga, ada juga timeline dan lain sebagainya proposal tadi akan kakak share di link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.